berprofesi sebagai guru PKN yang mengajar di SMP Negeri 4 Depok. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Ransuka Satra Pangaribuan dari kelas 9J. Nama ibu siapa? Nama Ibu Sri Rahayu, tapi Ibu biasa dipanggil Ibu Ayu sebagai guru PKN di kelas 9. Beberapa bagian, ini pertanyaan umum terlebih dahulu. Oke. Ibu bisa ceritain sedikit gak tentang latar belakang pendidikan ibu? Latar belakang pendidikan Ibu, pertama Ibu kuliah di Universitas Negeri Jakarta ya. Untuk jurusannya sih Ibu jurusan Ilmu Sosial Politik, tapi untuk prodinya Ibu PPKN atau Pendidikan Pancasila. Nah, itu aja. Dulu Ibu kuliah di tahun 2007 dan lulus di 2012. Kurang lebih 4 tahun Ibu berkuliah. Terus yang buat ibu tertarik nih buat jadi guru PKN itu apa? Yang bikin Ibu tertarik karena apa ya? Karena kalau guru PKN itu kita lebih mengimplementasikan diri kepada kehidupan nyata ya, seperti itu. Karena kan kalau PPKN itu kan membahas tentang nilai-nilai, norma-norma, kesusilaan. Itu kan sebenarnya PKN itu lebih banyak ke praktek sebagai guru. Jadi Ibu harus ya menunjukkan jati diri Ibu seperti ini, Ibu harus seperti ini. Jadi Ibu suka aja dengan guru PPKN seperti itu ya. Pasti dulu Ibu seneng pas lagi sekolah SMA, SMP dengan guru PPKN, kayak seru aja gitu. Udah berapa tahun ibu ngajar di SMP 4 ini? Kalau ngajar Ibu sih belum lama ya. Ibu hanya ngajar di tahun 2020 pertama kali sampai sekarang di 2025. Ini tantangan terbesar ibu dalam mengajar pendidikan Pancasila untuk siswa? Tantangan yang paling terbesar sih gimana anak-anak Ibu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kan sebenarnya PKN itu lebih banyak ke praktek. Kalau hanya teori aja, kita membahas tentang contoh ya, kita membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, kewajiban sebagai pelajar itu apa, ya kan? Nah, kewajiban sebagai anak pelajar itu seperti belajar. Tapi anak itu pada malas belajar nih, ya kan? Iya. Gimana caranya kita biar anak itu belajar, ya kan? Karena kan kalau seandainya di rumah kan belum tentu bisa mau belajar ya. Malah di sekolahan aja yang hanya belajar 5 jam aja, mereka banyaknya bercanda, ya nggak serius. Nah, itu tantangan Ibu mengimplementasikan bahwa mereka apa sih kontraknya dia untuk sebagai pelajar itu harus dilakukan kayak gitu. Terus cara ibu membuat pelajaran pendidikan Pancasila ini menjadi lebih baik kayak gimana? Lebih baik dan lebih menarik Ya. gitu ya. Caranya ya kalau kita sih lebih ke diskusikan, bisa bertukar pikiran gimana caranya dan menanyakan kepada anak-anak juga kita mau setiap materi itu apa yang kita akan lakukan nih, apakah dengan kita diskusi, belajar kelompok atau dengan bikin video yang buat anak-anak juga jadi menarik ya. Apalagi sekarang Gen Z itu kan senang banget main berkomunikasi dengan handphone digital ya. Nah, bisa kita membuat dengan membuat Canva ya kan, dengan diskusi membuat video kayak kamu nih sekarang nih ya kan lagi membuat video ya, habis itu diedit-edit, pasti seneng kan pelajaran seperti itu. Terus metode atau strategi apa yang sering ibu gunakan di dalam mengajar nilai-nilai Pancasila ini? Metodenya yaitu selain kalau ceramah itu kan udah nggak nyaman ya, metodenya lebih ke diskusi aja, kita berdiskusi kelompok atau belajar kelompok untuk mempresentasikan anak-anak ke depan kelas ya, biar dia belajar untuk apa, bisa berpendapat ya kan, bisa gimana caranya dia berani berbicara ya. Kan pasti ada anak yang kalau di kelas nih bercicilan nih, tapi kalau disuruh maju ke depan gak mau kan dia kan. Nah, itu caranya buat mengimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mampu nggak sih bisa berbicara di depan umum, kayak gitu aja. Karena kan yang namanya pelajar PPKN kan pernah gimana caranya berpendapat, ya kan, mengeluarkan pendapat. Kalau orang yang udah terbiasa sih di depan umum, ya nggak masalah. Tapi yang nggak terbiasa, yang biasanya cuma di belakang layar, gimana tuh ya? Seperti itu metodenya ya. Terus menurut ibu nih, kesalahan apa yang sering muncul di siswa dalam memahami pelajaran PPKN? Kesalahannya yaitu yang tadi Bu bilang, kesalahannya dia tidak mencontohkan gitu loh. Harusnya kan dia mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti hak dia apa, kewajiban apa, nilai-nilai Pancasila apa, norma-norma, itu kan udah dipelajari dari SD. Tapi mereka tidak mencontohkan gitu, tidak menirukan
seperti upacara bendera juga harus dengan siap, tapi dia malah ngobrol, artinya kan tidak menghargai, ya kan. Nah itu kekecewaan ibu, dia tidak bisa mempraktekkan dengan baik. Kayak contoh ya, dia orang Islam nih, ya kan, wajib sholat 5 waktu, tapi dia tidak sholat 5 waktu. Artinya kan dia tidak mengimplementasikan sebagai orang Islam, kan. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi kalian yang mau tanyakan? Menurut Ibu, kenapa pelajaran PKN ini penting buat generasi muda saat ini? Nah, itu dia, penting sekali karena pembentukan sebuah karakter, ya kan? Kita itu karakter kita harus dibangun, ya kan? Biar apa? Biar nanti negara kita, biar anak-anak generasi muda ya bisa mempertahankan negara kita, atau negara kita biar tidak terpecah belah ya. Apalagi nanti ada generasi yang namanya generasi emas, ya kan? Jadi anak-anak itu harus dibentuk karakternya dulu. Sebelum ke teori, itu karakternya diri kita sendiri yang dibentuk, ya kan? Dibentuk menjadi orang hebat, orang bertanggung jawab, ya kan? Orang yang jujur, ya kan? Itu harus diterapkan. Karena kalau kita tidak diterapkan, gimana nanti generasi kita? Kalau seandainya jadi presiden, banyak bohongnya, banyak nggak jujurnya, ya kan? Banyak korupsinya. Nah itu makanya karakternya harus dibangun, karakter bangsa, ya. Seperti itu. Terus harapan Ibu buat siswa-siswi dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan? Harapan ibu semoga anak-anak ibu bisa mencontohkan yang baik ya, tahu mana yang baik, mana yang buruk ya, dan bisa mencontohkan ke adik-adik kelas ya, seperti itu. Karena dengan karakter, dengan contoh kalian itu nanti menirukan hal-hal positif buat uh, adik-adik kelas kalian ya. Contohnya apa? Seperti berpakaian rapi ya kan. Kalau kakak kelasnya pakaian rapi, pasti adik-adik kelasnya malu dong. Aku aja sebagai adik kelas masa pakaiannya nggak rapi, kan seperti itu. Sama kayak di rumah kan ya, orang tua mencontohkan yang baik, pasti anak-anak juga mencontohkan dengan baik ya, seperti itu. Terus pesan atau motivasi Ibu nih buat siswa yang menganggap kalau pelajaran PPKN ini bosan atau nggak penting lah di Indonesia ini? Oke ya. Harapan ibu harus terbuka ya, matanya terbuka bahwa pelajaran PPKN itu sangat penting. Pentingnya apa? Karena membentuk sebuah karakter anak bangsa itu nggak gampang ya kan. Apalagi zaman sekarang itu kita udah krisis moral ya kan. Padahal kita belajar tentang nilai-nilai moral ya kan, nilai-nilai ya, kesusilaan ya, seperti itu. Harusnya itu benar-benar diterapkan kepada anak-anak yang sekarang saat ini udah nggak diterapkan gitu ya. Apalagi kalau seandainya tidak ada guru PKN ya kan, gitu. Gimana mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral anak dan segala macamnya. Kalau nggak ada guru PKN ya gimana ya nanti karakter masa kita mungkin ya gitu ya. Nah, mungkin kalau seandainya nggak ada pelajaran PKN ya kalian tidak tahu 1 Oktober itu hari apa ya kan, walaupun ada sejarah ya, tapi kan tidak semuanya Pancasila, kebangkitan dan segala macam. Kurang lebihnya seperti itu. Ini tadi itu udah pertanyaan terakhir. Terus Ibu apa tuh? Coba kasih kalimat atau kata-kata nih buat anak-anak. Oke. Kata-katanya ibu menginginkan anak-anak bukan hanya belajar sebuah teori aja. Ibu mengajari dari A sampai Z itu bukan hanya sekedar teori, tapi ibu menginginkan mengimplementasikan, mencontohkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya belajar PPKN itu bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar juga kalian harus mengimplementasikan atau mencontohkan yang baik ya. Yang buruknya nggak usah diikut, apalagi kalian sudah dewasa ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa mencontohkan mana yang baik dan mana benar. Jadi percuma kalau ibu teori banyak banget, belajar ngasih tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, tapi kewajiban kalian tidak dijalankan, buat apa? Ya kan? Saran ibu harus diimplementasikan, diterapkan dari diri kalian masing-masing ya. Buat apa? Buat nanti ke depannya juga ya. Disiplin. Nanti kalau kalian kerja juga kan harus disiplin. Kalau kalian ketemu sama bos-bos orang luar negeri, kalian tidak disiplin, kalian akan langsung apa? Dikeluarkan, bener nggak? Iya, mana ada kerja nggak disiplin, datang jam 8,
Padahal masuk itu jam 8, ya kan? Biasanya telat, biasa kalau udah telat dia agak susah buat memanage waktu. Tapi kalau dia udah terbiasa memanage waktu, menghargai waktu, pasti insya Allah dia akan kedepannya udah terbiasa memanage waktu. Seperti itu. Jadi harus diimplementasikan ya, dicontohkan bukan hanya sekedar teori aja ya, seperti itu. Ada lagi? Ini udah pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih buat Bu Ayu, buat Oke, teman-teman dan sama-sama. juga guru-guru yang udah nonton video ini. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Ya. Sekian wawancara dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.